di dunia. Dan ASEA ini pabriknya dia di Utah, Amerika Serikat, Salt Lake City, dia pabrikannya standar FDA dan juga NSF. Jadi secara sukarela perusahaan berusaha untuk meraih sertifikasi-sertifikasi yang tertinggi di bidang industri. Produk ini juga memiliki sertifikasi halal dan kosher. Dan proses pembuatannya telah dipatenkan meliputi 3 langkah. Yang pertama adalah air dan garam. Air dan garam ini pada suhu dan salinitas tertentu dan pada kemurnian yang sangat murni airnya, dia kemudian dimasukkan dalam suatu mesin elektrolisa. Ya, mesin elektrolisa ini sebenarnya apa? Menirukan apa yang ada di dalam mitokondria. Karena mitokondria sendiri terdiri atas membran-membran yang memiliki beda potensial tertentu. Molekul-molekul akan melalui membran-membran itu dan setelah melewatinya akan membentuk molekul baru. Ketika dia melewati mesin elektrolisa ini, dia akan menjadi atom-atom bebas dan di langkah 3 disusun menjadi molekul yang stabil dan dibotolkan dalam botol ini. Dan untuk mengetahui, maksudnya mendapatkan gambaran betapa rumitnya untuk menstabilisasi molekul-molekul redox di dalam botol biru ini, kita memiliki gambaran bahwa ketika para ilmuwan ASEA berusaha untuk membuatnya menjadi suatu produk yang bisa dioles dan memiliki kapasitas molekul redox yang dapat bekerja dengan baik, mereka butuh waktu 5 tahun untuk bisa membuat produk yang di dalam cup ini. Oke, nah sehingga memang untuk yang di botol biru ini dia bekerja pada kesehatan seluler dari dalam keluar, dan untuk yang di dalam cup dia juga bekerja pada kesehatan seluler tapi dari luar ke dalam. Proses patennya seperti tadi, perusahaan memiliki belasan paten untuk produk ini, dan untuk memastikan bahwa terdapat molekul redox yang diklaimkan, perusahaan memiliki lab baik internal maupun eksternal bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi setiap 4 batch itu dikirim ke Bioagility Lab. Perlu diketahui bahwa Bioagility Lab ini adalah suatu lab yang menangani pengetesan pada makromolekul maupun mikromolekul dari perusahaan-perusahaan lainnya. 6 dari 10 perusahaan farmasi terbesar di Amerika Serikat menggunakan jasa Bioagility untuk mengetes apakah produk mereka itu sesuai dengan klaim dalam kemasannya atau tidak. Dan oleh Bioagility, ASEA Redox dinyatakan sebagai Redox Certified. Dan produk ini 100% aman dan juga non-toksin. Kenapa 100% aman dan non-toksik? Karena aslinya dihasilkan oleh tubuh. Ini melampaui organik. Suatu hal yang organik datangnya masih dari luar tubuh. Ya, sedangkan ini sebenarnya persis seperti apa yang dihasilkan oleh tubuh. Sehingga ini sangat-sangat aman. Mau diminum dalam penggunaan sebanyak apapun, dia amat sangat aman. Nah, baik. Nah, dan tidak hanya sel, bahwa ternyata molekul redox ini mempengaruhi gen kita. Dan dalam menghadapi lingkungan yang semacam ini, berbagai polusi, berbagai sinar UV, lalu stres, lalu juga penuaan, itu sebenarnya yang bermain apa? Yang bermain terhadap kesehatan kita itu adalah gen-gen yang menyala atau mati. Nah, ketika menyala ada yang dia menyebabkan sehat, ketika mati dia ada yang menyebabkan sehat, dan juga sebaliknya. Ya, ini sehingga gen-gen ini mempengaruhi blueprint dari kesehatan kita, semacam cetak biru dari bagaimana kondisi kita secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, bekerja sama dengan Taure Lab, ASEA Redox. Nah, lalu apa? Bahwa masalah-masalah kesehatan ini kita hadapi, yaitu berbagai hal, yaitu masalah daya tahan tubuh, masalah respon peradangan, masalah jantung dan pembuluh darah, dan ini adalah pembunuh nomor 1 ya. Lalu pencernaan yang sehat, banyak sekali mengalami ini, dan juga ketidakseimbangan hormonal dalam pengaturan hormon. Dan ternyata Bapak Ibu, bahwasanya ASEA Redox ini ketika diteliti bersama dengan Taure Lab, dia mempengaruhi gen-gen yang penting, mempengaruhi ekspresi gen yang penting untuk kesehatan. Dalam studi 8 minggu, dan 8 minggu ini luar biasa penelitiannya, bahwa dibagi 3 kelompok, yang satu ASEA Redox, yang satunya adalah bahan air garam yang digunakan untuk memproduksi ASEA Redox, yang ketiga adalah dia tidak diberikan apapun, sehingga kontrolnya ada 2. ASEA Redox ditunjukkan bahwa dia mempengaruhi 5 pathway biologi yang penting, 5 gen yang penting, sampai 31%. Dan gen-gen ini berpengaruh terhadap apa? Dia berpengaruh terhadap 5
5 area kesehatan utama dalam kehidupan, yaitu apa? Daya tahan tubuh, respon peradangan, kesehatan jantung dan pembuluh darah, kemudian pencernaan yang sehat, dan juga modulasi hormonal. Sehingga luar biasa pengaruhnya ke tubuh. Nah, lalu kadang-kadang ada yang bertanya, loh kok yang diteliti cuma 5 gen, padahal gen di dalam tubuh kita itu kan hitungannya luar biasa. Bahkan ada yang sekarang ilmu dikenal sebagai epigenetik, itu jumlahnya itu ada yang dulu belum terpetakan, sekarang sudah ada lagi. Kenapa yang diteliti cuma 5? Karena Bapak Ibu, ternyata 5 ini masih mempengaruhi jalur-jalur setelahnya. Satu saja dari gen ini adalah early growth response 1. Ini dia mempengaruhi 15 jalur tambahan yang lainnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi 15. Ini adalah analisis di Wikipathway pada tahun 2016. Ya, pada tahun 2016. Dia mempengaruhi pensinyalan insulin, mempengaruhi hormon tiroid, thyroid stimulating hormone, hormon yang mempengaruhi stimulasi hormon tiroidnya. Lalu juga terhadap cedera-cedera pada tulang belakang. Lalu juga yang terpenting kalau di sini sebenarnya adalah yang tentang kesehatan antioksidan, di mana oksidatif stres atau stres oksidatif itu adalah hal yang mempengaruhi kesehatan, dia menjadi masalah kesehatan atau risiko kesehatan paling nomor 1 di dunia. Karena apa? Karena stres oksidatif ini mengaruhi berbagai penyakit degeneratif, ya, mau diabetes, mau jantung, pembuluh darah, mau tekanan darah tinggi, mau stroke, mau semuanya terpengaruh oleh oksidatif stres. Sedangkan Nasiredok ini di EGR1 dia akan melalui jalur pathway NRF2, di mana NRF2 ini penting untuk produksi dan aktivasi dari antioksidan tubuh kita yang utama, yaitu glutathione dan SOD. Penelitian Nasiredok yang sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi 800 peningkatan dari antioksidan yang sangat kuat ini. Karena kenapa dikatakan sangat kuat? Dia sendiri, si antioksidan ini yang dihasilkan oleh tubuh, dia pengaruhnya sampai 100 kali lipat dibandingkan antioksidan dari luar. Oke. Juga akhirnya di penelitian itu menurunkan LDL yang teroksidasi, itu adalah kolesterol jahat, dan dia juga menurunkan DNA yang teroksidasi. Sehingga ketika Nasiredok dikatakan pengaruhi kesehatan antioksidan, ini adalah bukan hanya bualan belaka. Oke. Nah, ini tahun 2016. Nah, di tahun 2021 kalau mau dibuka di Wikipathway, buka saja, nanti search di sana EGR1, maka akan ditemukan bahwa EGR1 ini ternyata dalam ilmu terbaru mempengaruhi sekitar 20-an jalur. Tambahannya seperti apa? Di sini ada orexin receptor pathway, ini hubungannya dengan kegemukan, neuro growth factor, stimulated transcription, ini adalah untuk pertumbuhan sel dan jaringan saraf. Endothelin pathway ini mempengaruhi dari kekakuan pembuluh darah. PTN regulation ini berpengaruh terhadap keganasan atau kanker. Dan yang mengaruh kanker banyak sih, tadi di sana juga ada beberapa juga yang di pathway sebelumnya. Lalu juga ada gastrin signaling pathway, ini hubungannya dengan produksi asam lambung, lalu apelin ini hubungannya dengan nafsu makan, dan juga yang luar biasa bahwa EGR1 ini mempengaruhi network map of SARS-CoV-2 signaling pathway. Artinya ketika EGR1 ini kita switch, itu artinya keadaan yang berpengaruh terhadap hal-hal ini semuanya akan menuju hal yang membaik. Kenapa? Lupa, ini kan pathway ini kan banyak gen terlibat. Banyak sekali gen terlibat. Apakah ketika mempengaruhi satu gen saja akan mempengaruhi semuanya? Iya, jawabannya ya. Karena apa? Karena gen lain lingkungannya masih sama dan tidak ada penambahan ekspresi ataupun pengurangan ekspresi. Ketika dalam kondisi seperti itu ada satu yang dirubah, maka akan menjalar ke semuanya. Ya, jadi seperti itu. Maka ini luar biasa. Dan kalau kita ke platform yang baru, kan dulu di tahun 2016 itu pakai Panther database dan Wikipathway ini. Ketika kita bicara yang terbaru, ada namanya GeneCards. Nah, di GeneCards ini kita akan melihat bahwa ketika kita bicara EGR1, dia mempengaruhi 40 pathway biologis maupun fungsi tubuh yang penting untuk kehidupan